komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Rekam jejak Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta telah lebih dari cukup bagi rakyat untuk membuktikan bahwa Anies ini adalah orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Anies Baswedan hadir ketika rakyat sangat membutuhkan. Tampaknya Anies Baswedan muncul ke panggung nasional pada penyelenggaraan Pilpres 2024 kali ini adalah pada momen yang sangat tepat sekali. Kenapa dikatakan pada momen yang sangat tepat? Sebab saat ini rakyat benar-benar menginginkan seorang sosok pemimpin yang sesuai dengan karakternya Anies Baswedan. Apa itu? Sekarang rakyat Republik Indonesia menginginkan seorang pemimpin yang masih muda, seorang pemimpin yang masih energik, dan seorang pemimpin yang berpengetahuan luas, seorang pemimpin yang memiliki pendidikan yang mumpuni, seorang pemimpin yang tulus, yang ikhlas, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang dekat dengan agamanya, yang taat beragama. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Tuhan yang Maha Mengasihi, lindungi masyarakat kami, jadikan kampung kami kampung yang rukun, jadikan desa kami desa yang guyup, yang saling menolong, saling melindungi, jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat, bukan sebagai pemisah. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang penyayang, lindungi keluarga kami, cukupkan dengan karunia-Mu, kelilingilah kami dengan kelembutan-Mu. Ampuni orang tua kami, limpahkanlah kepada mereka kasih sayang-Mu, sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang pemimpin yang santun. Semua itu tampaknya ada pada Anies. Anies memiliki pendidikan doktor. S1-nya tamatan Gajah Mada. Dia seorang sarjana ilmu ekonomi di Universitas Gajah Mada. Selanjutnya S2 dan S3-nya
ditamatkannya di luar negeri. Anies Baswedan kita kenal taat beragama dia. Anies Baswedan juga kita kenal seorang yang masih muda, masih energik untuk memimpin bangsa seluas Indonesia ini, untuk memimpin bangsa dengan penduduk sebanyak penduduk Indonesia ini, untuk memimpin bangsa yang bangsanya memiliki aneka macam budaya sebanyak yang ada di Indonesia ini, memerlukan seorang pemimpin yang masih energik. Kalau pemimpinnya sudah tua, dikhawatirkan dia tidak akan kuat memimpin negara sebesar dan seluas Indonesia ini. Dilihat dari segi kesantunan, dia seorang yang santun, tutur katanya baik. Dilihat lagi dari sisi kejujuran, dia seorang yang jujur, yang ikhlas, yang tulus, yang kejujurannya, keikhlasannya, ketulusannya itu dipagar rapat oleh ketaatannya terhadap agamanya yang begitu kuat. Dan jangan lupa, Anies juga seorang yang nasionalis. Sebab dia dilatar belakangi oleh seorang kakeknya yang adalah pahlawan nasional yang bernama A.R. Baswedan. Dan dia juga berada dalam lingkungan orang berpendidikan. Orang tuanya seorang profesor doktor, seorang guru besar. Sahabat BN, kenapa kita sangat memerlukan kejujuran di negeri ini sekarang? Karena kita memang butuh pemimpin yang jujur. Pemimpin yang tidak senang atau tidak hobi mengubah janji tetapi tidak ditepati. Kita punya pemimpin, menginginkan pemimpin yang tidak hanya bisa bicara A tapi kenyataannya B. Kita ingin pemimpin yang takut kepada Tuhannya ketika dia berjanji, yang takut kepada Tuhannya ketika dia ingin menipu rakyat, yang takut kepada Tuhannya ketika dia bicara A pagi, bicara B sore. Yang takut kepada Tuhannya ketika dia mengecewakan rakyatnya. Yang takut kepada Tuhannya ketika dia tidak punya komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. Yang takut kepada Tuhannya ketika dia tidak punya komitmen untuk tidak menjauhi nepotisme dan kolusi. Sahabat BN, semua yang ditakutkan oleh rakyat ini, pemberantasannya, cara penghindarannya ada pada Anies. Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, alhamdulillah kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Ini momen yang sungguh istimewa. Dan kita saksikan tadi, satu persatu masuk, mulai dari Papua. Ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan sore hari ini juga momen yang luar biasa.
karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua, Bang Surya Paloh, yang hari ini berulang tahun yang ke-72. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa, semua semangat perjuangan kita diuji, tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan, dan kami akan jadikan ujian tempaan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Kita juga menyaksikan sore hari ini awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhaan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka pada saat pemilu dan Pilpres 2024 besok. Di mana rakyat bisa yakin itu ada pada Anies? Selama 5 tahun Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, telah cukup bagi rakyat Republik Indonesia untuk melihat apa komitmen Anies, apa kelebihan-kelebihan Anies yang bisa dipegang oleh rakyat. Rekam jejak Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta telah lebih dari cukup bagi rakyat untuk membuktikan bahwa Anies ini adalah orang baik. Sahabat BN, karena itu rakyat benar-benar sekarang ini memberikan harapan yang sangat besar kepada Anies untuk Anies bisa nanti menjadi presiden periode 2024-2029 bagi bangsa dan negara ini. Dan Anies diyakini oleh rakyat akan bisa melakukan perubahan bagi bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik. Sahabat BN, rakyat sekarang ini sekali lagi sangat menggantungkan harapannya kepada Anies Baswedan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa